Shalom Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita masih dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk itu, biarpun ibadah kita masih kita laksanakan secara online yang kita lakukan di rumah kita masing-masing yang saling berjauhan letaknya, namun tidak akan mematahkan semangat kita dalam kita melaksanakan pelayanan. Kasih Allah selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengagungkan nama-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Allah Bapa, Tuhan. Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah kita. Kita serahkan ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dihantar dengan sabda Allah pada pagi hari ini. Kita persiapkan dari bacaan 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat 11. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita semua percaya bahwa di dalam diri kita, Tuhan Allah telah memperlengkapi dan memberikan serta menganugerahkan apa yang disebut dengan talenta. Talenta itu adalah sebuah potensi diri yang kemudian perlu dikembangkan, ditunjukkan, dan dilakukan dalam kehidupan kita supaya dapat menjadi sarana yang dapat menjadi berkat, yang dapat menghidupi dan menghidupkan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga gerak pelayanan kita. Oleh karena itu setiap orang telah diberikan secara khusus oleh Allah seturut dengan kasih karunia-Nya supaya masing-masing dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk melayani orang lain. Mari kita sambut bacaan sabda Allah ini dengan nyanyian Kidung Ria nomor 9. Kita pujikan nanti refrennya 2 kali, karena hanya 1 ayat saja nanti dinyanyikan refrennya 2 kali, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, kita bersama mengakui bahwa sebagai pribadi yang sampai hari ini terus bersama-sama ingin melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ingin mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki. Namun demikian, kita perlu akui bahwa kita tidak pernah bisa sempurna dalam melakukannya. Sebaliknya kita seringkali jatuh dalam kesalahan yang menandai bahwa kita adalah pribadi yang sungguh tidak sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, agar kita boleh dilayakkan di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan dan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di hadapan hadirat-Mu kami saat ini berhimpun melalui keluarga kami masing-masing. Kami bersama ingin mensyukuri atas setiap berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Namun demikian, kami tidak mampu atau belum sanggup untuk merespon setiap pemberian Tuhan yang baik itu dengan sikap dan perilaku kami yang mencerminkan sebagai pribadi yang telah Tuhan berkati. Kami seringkali masih jatuh di dalam kesalahan dan bahkan dengan sengaja kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami buka hati kami seutuhnya di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat setiap saat, baik melalui tutur kata kami dan tingkah laku kami kepada orang-orang yang sungguh kami kasihi, mereka yang ada di sekitar kami. Lebih-lebih kami seringkali juga meninggalkan waktu-waktu yang sesungguhnya sungguh sangat berarti bagi kami untuk berada di hadapan Tuhan dalam ibadah. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu, agar kami beroleh kesempatan untuk melanjutkan kehidupan yang sangat berarti ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita sempurnakan atau kita lengkapi pengakuan diri kita lewat ungkapan doa tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 178. Bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Kita pujikan bersama. Karena begitu besar kasih Allah yang dicurahkan dan diberikan kepada kita, maka Tuhan tetap mengasihi kita sekalian. Karena itu dimohon semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita akan menerima berita anugerah dari Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Demikian berita anugerah untuk kita semuanya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, jelas berita anugerah ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah berkorban mati untuk kita yang berdosa. Ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita pun akan menerima keselamatan oleh kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita hidup dan menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita kembali memuliakan Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi 106. Kita pujikan bait 1 dan 2, Amung Kumandel Iku.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita pada hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Disilahkan. Bapak, Ibu, serta anak-anak terkasih di dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang pada pagi ini dipersiapkan bacaan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman ini, mari kita menyiapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita akan masuk bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami senantiasa kami naikkan bagi Engkau, Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih atas nafas hidup yang boleh kami hirup sampai dengan saat ini, dan kami Engkau perkenankan menjalani setiap hidup kami masing-masing, baik dalam kesukacitaan maupun dalam kedukaan. Demikian juga baik dalam ketika kami mengalami kekuatan maupun dalam kami mengalami kelemahan. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan berkati bacaan dan perenungan ini, hingga apa yang kami renungkan boleh membuka tabir apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan membuat kami, setiap hati kami, boleh menerima dan membuka setiap hati dalam didikan, dalam teguran, maupun dalam penguatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga saat ini kami berdoa bagi hamba Tuhan yang telah Engkau pilih membentangkan sabda firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar sabda firman yang ternyatakan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak-Mu lah yang boleh tersampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut sapaan-Mu, berfirmanlah Tuhan. Amin. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus serta Yohanes saudaranya.
Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan sesungguhnya yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ketika masih harus ada di rumah dan beraktivitas dari rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi ungkapan syukur dan sukacita kita pada hari ini ketika masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah secara online. Dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberikan judul "Jadilah Jawaban dengan menjadi pekerja atau pelayan Kristus." Jadilah jawaban dengan menjadi pekerja atau pelayan Kristus. Saudara-saudara, anak-anak milik Tuhan, kita bersama diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Ketika pada awalnya Tuhan Allah menciptakan manusia di dalam dunia ini. Bagaimana sesungguhnya rupa kita, wajah kita sesungguhnya. Sesungguhnya, saudara, Tuhan Allah ketika menciptakan manusia dan memperlengkapi dengan potensi yang mengagumkan, maka sebagai manusia kalau kita mampu untuk mengingat itu, patut untuk berbangga diri, bangga dengan diri kita sendiri. Jadi, kalau Tuhan Allah memperlengkapi kita, memperlengkapi manusia dengan potensi yang luar biasa, berarti di situ ada sesuatu yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menunjukkan keluar biasaannya itu. Apakah luar biasanya manusia? Apakah yang mengagumkan dari manusia yang diciptakan oleh Allah, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Mari coba kita lihat. Manusia meskipun tidak punya sayap, tidak bisa terbang, tetapi tetap bisa terbang. Apa maksudnya ini? Bagaimana caranya manusia bisa terbang? Naik pesawat. Ya. Kalau naik pesawat bisa terbang kita kemana-mana. Kalau tanpa pesawat kita terbang nanti jatuh sakit. Ya. Kemudian meskipun tanpa memiliki kaki sekuat kuda untuk berlari, tetapi kekuatan untuk melaju, manusia ini melebihi kekuatan kaki kuda. Bagaimana caranya? Dengan naik sepeda motor, naik kendaraan, naik kereta api. Bahkan tidak kalah kalau anak-anak baru bisa naik sepeda motor ini kecepatannya melebihi orang-orang yang sudah lebih dulu bisa. Wah, banter sekali, kencang sekali kalau naik sepeda. Ya. Nah, demikian pula saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika potensi-potensi yang ada yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, tidak hanya sebatas itu. Kita dapat melihat, ternyata
manusia juga diperlengkapi dengan akal budi untuk mampu berpikir, mampu menunjukkan pola pikirnya dalam menciptakan sesuatu yang dapat dikerjakan, diprogramkan, sehingga segala sesuatu dalam hidup ini menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih membuat hidup manusia ini begitu mudah untuk dilakukan dengan kemampuannya. Contohnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, manusia dapat membuat aplikasi, ya, sekarang seringkali kan disebut aplikasi online, seperti contohnya dalam ibadah ini. Kalau dalam usaha berbisnis, dalam berjualan dengan aplikasi online, Bapak, Ibu, keluarga-keluarga, anak-anak, dalam kondisi sekarang tidak perlu repot-repot untuk berbelanja, membeli baju, membeli keperluan rumah tangga, untuk jauh-jauh keluar rumah. Tapi cukup apa? Membuka di aplikasi itu, kemudian memesan, datanglah pesanan itu sampai ke rumah. Ya. Banyak juga di antara kehidupan orang-orang, kehidupan manusia ini, ketika mereka mampu mengembangkan pikirannya, kemampuannya, mereka menjadi manajer, mereka menjadi programmer, mereka menjadi seorang motivator, mereka menjadi seorang negosiator, mereka mampu menciptakan program untuk dilakukan dengan sangat baik yang mencakup ruang yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas ketika dia dapat berpikir demikian. Begitu hebatnya potensi yang dimiliki oleh manusia pemberian Tuhan. Namun demikian, saudara dan anak-anak, apa yang ada di dalam Alkitab, Allah juga memperlengkapi manusia yang diciptakan itu untuk menjadi mitra Allah. Mitra Allah itu berarti rekan sekerja Allah. Ya, menjadi rekan kerja Allah. Sebagai mitra Allah, sebagai rekan kerja Allah, manusia ada di pihak Allah. Artinya bahwa ketika manusia ini diperlengkapi dengan posisi itu, maka sesungguhnya manusia ini mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan, mengalahkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan, segala sesuatu yang dapat melawan Allah, dan segala macam yang memiliki potensi untuk memiliki dendam di dalam hati. Manusia memiliki kemampuan untuk itu, karena ada potensi, saudara, dalam dirinya. Masalahnya, saudara dan anak-anak, masalahnya adalah apakah potensi itu digali atau tidak, dikembangkan atau tidak oleh manusia, oleh kita. Potensi untuk melakukan yang baik di pihak Allah. Kita gali atau tidak, kita kembangkan atau tidak. Secara pribadi, saudara, entah Bapak Ibu anak-anak setuju atau tidak, saya memiliki pendapat bahwa ketika seseorang kedapatan melakukan tindakan jahat, perbuatan yang tidak baik, saya tidak setuju kalau mungkin diklaim atau dicap oleh orang lain, memang dasarnya orang itu jahat. Saya tidak setuju. Mengapa, saudara? Karena ternyata ketika kita bisa mendapati seseorang yang dulunya berbuat jahat, seseorang yang melakukan tindakan yang tidak baik, bahkan seorang yang biasa disebut sebagai preman sekalipun, bisa berubah menjadi orang yang saleh, bisa menjadi orang yang kita sebut sebagai pribadi yang takut akan Tuhan dalam bahasa Alkitab. Mereka bisa menyesali seluruh tindakan dan perilakunya yang jahat dan yang tidak baik itu, sehingga dia bisa berbalik kepada Tuhan. Bukankah ini sebagai bukti bahwa sesungguhnya orang-orang itu memiliki potensi untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan dan perilaku yang buruk? Nah, persoalannya tadi, mampu atau tidak
kita mengembangkan dan menggali potensi yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mengapa potensi untuk mengalahkan kejahatan bisa tidak berkembang? Mengapa potensi untuk mengalahkan segala perilaku yang buruk bisa tidak dinyatakan dalam kehidupan manusia? Padahal ada potensi itu. Barangkali, saudara, karena ada sesuatu yang masih menjadi fokus pemikiran dari sebagian orang-orang tersebut. Barangkali karena terlalu terpancang dengan potensi-potensi lain yang dianggap utama dalam kehidupannya. Apakah itu, saudara? Anggap saja potensi yang saat ini masih menjadi prioritas dalam kehidupan sebagian orang. Potensi ingin menjadi orang yang penting. Ya, orang yang penting, merasa penting itu setiap kali ke sana kemari selalu akan dinomorsatukan. Kalau melakukan sesuatu yang luar biasa, yang besar begitu, berarti mendapatkan pangalembono atau pujian, sanjungan dari orang lain. Potensi keinginan menjadi orang yang berkuasa. Adanya potensi keinginan untuk menjadi orang yang pandai. Potensi keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Nah, saudara dan yang lain dan lain-lainnya. Dari segala potensi-potensi itu, apa tidak boleh? Tentu saja secara wajar hal itu boleh. Sejauh setiap potensi itu tidak dianggap sebagai yang istimewa dan yang utama. Tetapi sungguhnya manusia disebut istimewa saat memilih untuk mengembangkan hidup menjadi mitra Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Dan ironisnya saudara, sedikit sekali orang yang bersedia mengembangkan potensinya untuk menjadi pekerja Kristus. Seperti dalam bacaan kita pada hari ini. Mari kita lihat dari bagian bacaan ini, saudara, dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-37. Ada sebuah fakta yang Tuhan Yesus temukan ketika bersama-sama dengan para murid. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bukti yang sangat real, Bapak, Ibu, dan anak-anak, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berkeliling keluar masuk kota dan desa, dalam bacaan pada hari ini, banyak orang yang bisa dilayani, dan kecenderungan sebagian besar manusia adalah mereka ingin dilayani. Tetapi masalahnya adalah kekurangan pekerja, kekurangan pelayan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mendorong para murid untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Saudara-saudara, siapakah Tuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, Allah lah sebagai Tuhan yang empunya tuaian. Allah lah yang mempunyai orang banyak sebagai panen rohani. Allah lah yang memiliki wewenang untuk mengirimkan para pekerja-pekerja itu. Dan keterpanggilan menjadi pelayan atau pekerja Kristus sebenarnya adalah pekerjaan Allah yang dikirimkan kepada manusia. Pelayan itu adalah pekerja, bukan pemilik. Allah lah yang mempunyai jemaat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak pada hari ini untuk mampu menghayati seturut dengan bacaan firman Tuhan, jadilah jawaban dengan menjadi pekerja atau pelayan Kristus. Jadi, saudara, jikalau kita secara gerejawi pada saatnya ketika warga jemaat dipilih atau terpilih menjadi pelayan Kristus apapun posisinya, bisa menjadi penatua, bisa menjadi diaken, bisa menjadi pengurus komisi, bisa menjadi panitia pokja tertentu, maka mereka sesungguhnya adalah
pekerja atau pelayan Kristus. Yang memilih adalah Allah sendiri untuk melakukan tugas pelayanan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita ini sungguh sangat istimewa, bukan hanya ditunjukkan ketika Tuhan Allah menaruh belas kasihan kepada orang banyak, tetapi Tuhan juga menunjuk, memanggil para murid pada awalnya, memperlengkapi khusus dengan kuasa, serta mengutus para murid menjadi pekerja atau pelayan Allah. Saudara, Tuhan Yesus sebagai teladan yang sejati dengan melayani manusia, Ia sebanyak mungkin menjangkau manusia dengan pertolongan yang mendatangkan kesembuhan baik secara fisik maupun rohani. Dasarnya apa, saudara dan anak-anak? Dasarnya adalah belas kasihan. Karena Tuhan Yesus memiliki belas kasih yang ditujukan kepada orang banyak, kepada manusia. Dan Tuhan tidak tergoda untuk menjadi pribadi yang dianggap penting, yang berkuasa untuk menjadi kaya dan terkenal. Sehingga Tuhan akan dipuji, Tuhan akan disanjung. Tidak, Tuhan tidak tergoda dengan itu semua. Tetapi Tuhan melakukannya untuk memberikan teladan kepada kita, sesungguhnya karya Allah yang nyata menjadi bagian dari teladan setiap orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, dalam contoh yang lain ditunjukkan, Bapak Abraham dan istrinya, Ibu Sarah, ketika kedatangan seorang tamu, di rumahnya, keluarga Abraham mempersiapkan sedemikian rupa dengan menunjukkan kesungguhannya yang menyita waktu dan kesibukannya sekalipun. Karena apa yang dilakukannya dengan totalitas itu dipahami tidak akan pernah menurunkan atau merendahkan harga dirinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa melihat dalam Kejadian 18 ayat 2-5. Di sana ditunjukkan bagaimana Abraham ketika melayani para tamu yang datang ke rumahnya. Dia memberikan diri bagi orang lain. Itulah gambaran dari contoh dalam Alkitab, tokoh dalam Alkitab, dan Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya menjadi teladan dalam setiap pelayanan kita masing-masing. Karena itu, saudara, pada saat ini ketika kita sedang di dalam masa penghayatan bulan kesaksian dan pelayanan, kita diajak, semua warga diajak untuk semakin mengasah dan mengembangkan potensi menjadi mitra Allah, mengembangkan potensi menjadi rekan sekerja Allah. Jadilah jawaban untuk menjadi pekerja Kristus yang telah diutus oleh Allah menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini, supaya pekerjaan yang kita lakukan juga dapat kita barengi dengan kesungguhan, kesetiaan. Menjadi pelayan Kristus, menjadi pekerja Kristus yang berkomitmen hanya kepada Kristus. Pelayanan yang tidak dilakukan dengan semaunya sendiri. Tetapi pelayanan yang mampu dilakukan karena semuanya itu adalah milik Allah. Kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan yang mempunyai tuaian, yang punya bagian dari tujuan pelayanan itu. Supaya kita dimampukan untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan itu, dan kita dapat menempatkan diri menjadi mitra Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Lebih dari itu, kita kembali diajak untuk melihat bahwa kita mampu untuk menggali dan mengembangkan potensi diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Selamat menghayati bulan kesaksian dan pelayanan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita sambut sabda Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 383. Kita pujikan ayat 1 saja, sungguh indah kabar
mulia. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimohon semuanya bangkit berdiri. Mari kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat, saudara. Kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan rasa syukur kami, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami terima pada hari ini. Berkat kemurahan-Mu melalui sabda yang telah kami terima, meskipun hanya sedikit, tetapi semakin menyadarkan kami untuk melihat siapa diri kami sesungguhnya. Kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan perlengkapi kami dengan potensi yang luar biasa. Potensi yang begitu mengagumkan. Ketika kami mampu untuk menggali dan mengembangkan potensi itu, maka setiap potensi yang kami lakukan akan menjadi berkat. Lebih-lebih akan menjadi
bagian dari pelayanan yang menunjukkan bahwa kami sesungguhnya layak disebut sebagai rekan kerja Allah. Namun demikian ada banyak potensi yang masih tersembunyi di dalam diri kami, bahkan tidak mampu kami kembangkan. Seringkali masih muncul di dalam setiap perbuatan yang belum menunjukkan akan jati diri kami sebagai mitra Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami masih melakukan hal-hal yang tidak baik dan jahat di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan kami ke depan, seluruh kegiatan gerejawi yang kami persiapkan, yang kami rencanakan, yang kami lakukan dengan segala keterbatasan kami. Berkatilah ya Tuhan agar mampu menumbuhkan sikap iman kami, spiritualitas kami semakin hari semakin dapat bertumbuh dan dibangun. Kami juga teringat untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi pekerja-pekerja Tuhan di jemaat ini. Berkatilah agar mampu untuk terus dengan penuh kesetiaan dan menjaga komitmen pelayanan mereka. Pelayanan kami semua hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingat saudara kami yang sakit, keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun saat ini berada, dengan segala ketidakberdayaan kami. Berkatilah ya Tuhan, saudara kami yang saat ini sedang sakit, agar mereka beroleh kesembuhan atas pertolongan-Mu, seperti Engkau yang telah banyak melakukan mujizat, pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami juga ingat anak-anak kami dengan segala upaya untuk meraih masa depan. Kiranya Tuhan sertai dan membimbing mereka yang bekerja, yang mencari pasangan hidup. Tuhan senantiasa juga menuntun. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, ya Allah, yang sampai hari ini terus mengupayakan bagaimana keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, baik menyangkut kebutuhan ekonomi, sosial, dan segala bentuk pergumulan teristimewa untuk saat ini ketika kami harus bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Para tenaga medis dan setiap pribadi yang menyediakan diri, kami percaya mereka adalah bagian dari pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan Kristus yang Tuhan nyatakan untuk mereka berjuang dengan seluruh tenaga sekaligus potensi yang telah Tuhan berikan secara khusus kepada mereka. Terima kasih ya Allah, itulah doa syafaat kami, seturut dengan apa yang menjadi ungkapan setiap pribadi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menghimpun persembahan tanda syukur kita yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Dipersilahkan seutuhnya. Warga jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama menghimpun persembahan minggu, dan di dalam kita akan bersama-sama menghimpun persembahan minggu, kita akan dihantar sebuah ayat penguatan dari Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Di dalam kita menghimpun persembahan, diiring dengan pujian dari Kidung Ria, nomor 163, kita pujikan 2 kali, soraklah haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Allah pemilik kehidupan kami, yang senantiasa ada untuk memberkati, untuk menyertai dan mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, keselamatan, berkat panjang umur, dan berkat-berkat yang senantiasa Tuhan curahkan untuk kami sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap talenta dan pekerjaan yang Kau berikan untuk kami, yang semuanya itu menjadi sarana buat penyaluran berkat-berkat Tuhan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama menghimpun persembahan minggu. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, jikalau persembahan yang kami kumpulkan sungguh tidak sebanding dengan berkat pemberian-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, berkenan untuk menerima persembahan yang kami kumpulkan, dan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan, sehingga melalui persembahan ini boleh menjadi sarana untuk setiap pelayanan-pelayanan Tuhan di gereja kami, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Ampel Gading, dan juga sebagai sarana untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita, karena kami memiliki Engkau, Allah Bapa kami, yang senantiasa ada untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari Minggu pagi ini. Kami menyerahkan sepenuhnya jalan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami menyerahkan segenap doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan dalam setiap keberadaan kita masing-masing, dan tetaplah semangat dan terus berdoa kepada Tuhan. Yakinlah pertolongannya mampu mengatasi segala sesuatu yang saat ini menjadi pergumulan kita bersama. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Pasaman Jawi 417. 417 bait yang pertama saja, sauruting laku. Keluarga-keluarga milik Tuhan, undurlah dari ibadah pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun saat ini sampai sepanjang segala abad. Amin. Kepadamu puji-pujian.